salli ala Muhammad. Walaupun kita benar, tetap kita tidak boleh meremehkan orang lain. Walaupun kita pinter, nggak boleh kita meremehkan yang bodoh. Walaupun kita kaya, nggak boleh meremehkan yang miskin. Walaupun kita punya kuasa, nggak boleh kita meremehkan rakyat jelata. Ya. Walaupun kita keturunan Nabi, nggak boleh kita meremehkan ajaminya. Nggak boleh. Karena meremehkan orang lain, menolak kebenaran, itu ciri-cirinya orang yang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratin ikhwani من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني جعل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'ala jawfi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal mudamil mithal balagh alhamdu wal minnatu wa sallallahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahri ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu
وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على ربه الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمة فيهم يغفر الغفار ربي وزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم فجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ berkata pembesar-pembesarnya Fir'aun min qaumi dari kaum Fir'auna, kaumnya Fir'aun, inna hadza la sahirun alim, sesungguhnya ini betul-betul sungguh-sungguh sihir yang lihai, yang pandai. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Musa melemparkan tongkatnya kemudian berubah subban mubin, berubah menjadi ular yang besar yang nyata. Kemudian wa naza'a yadahu, kemudian tatkala Kanjeng Nabi Musa menarik tangannya, fa idza hiya bayda'u lin-nazirin, maka seketika itu tangannya berubah menjadi putih bercahaya. Terus apa? Kata pembesar-pembesarnya Fir'aun setelah mukjizat bukti nyata dari Allah, ayat-ayat kekuasaannya Allah telah ditampakkan, kebenaran sudah datang. Kemudian qala al-mal'u min qaumi Fir'aun, berkata pembesar-pembesar
pejabat-pejabat min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun ini berkata, inna hadza lasahirun alim. Jadi kebenaran yang telah datang, mukjizat yang telah datang. Pembesarnya Fir'aun berkata, inilah sihir yang lihai, yang pandai. Inilah Kanjeng Nabi Musa ini dikatakan sebagai tukang sihir yang pandai, alim, pakar, profesor. Nah, inilah pakarnya tukang sihir. Padahal yang ditampakkan oleh Kanjeng Nabi Musa adalah mukjizat pemberian dari Allah. Kemudian apa yang dikatakan oleh pembesar-pembesarnya Fir'aun ini kepada Fir'aun? Yuridu, menginginkan Kanjeng Nabi Musa itu ayyukhrijakum, sungguh akan mengeluarkan kalian min ardikum, dari bumi kalian. Jadi difitnah lagi nih Kanjeng Nabi Musa oleh pembesar-pembesarnya Fir'aun ini, oleh para malak-malaknya ini difitnah. Fir'aun, itu Kanjeng Nabi Musa itu punya keinginan, punya cita-cita untuk mengeluarkan kamu beserta pengikutmu dari bumimu, dari negerimu. Jadi Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya ini tinggal di Mesir, sedangkan Kanjeng Nabi Musa ini dari Palestina. Jadi dikira mau makar, mau menjajah, padahal banyak dari Bani Israel dari Palestina itu yang dijadikan budak, yang dijadikan pekerja kasar di kerajaannya Fir'aun. Jadi budak-budaknya Fir'aun, terjajah Bani Israel. Dengan datangnya Kanjeng Nabi Musa ingin membebaskan, ingin memerdekakan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Setelah para malak ini, para pembesar Fir'aun ini berkata bahwa Kanjeng Nabi Musa ini punya keinginan untuk mengusir Fir'aun beserta pengikutnya dari bumi Mesir, kemudian Fir'aun berkata kepada para malaknya ini, wa madza ta'murun, maka apa perintah atau nasihat, masukan dari kalian? Qalu, berkata para malak, arjih, tahan dululah, tangguhkan dululah Fir'aun, bahwa Musa itu nggak boleh kemana-mana dulu, nggak boleh diputuskan dulu, nggak boleh diadili dulu, wa akhahu, dan juga saudaranya Kanjeng Nabi Harun, nggak boleh diputuskan mereka bersalah, mereka pembohong, nggak boleh. Tahan dululah, sabar dululah. Wa arsil, dan kirimkan, utuskan fil madain, ke dalam kota-kota, hasirin, untuk mengumpulkan apa? Para penyihir-penyihir. Jadi para malak ini memberi pendapat kepada Fir'aun untuk mengutus penggawa-penggawanya itu ke seluruh kota-kota untuk mengumpulkan para penyihir-penyihir. Ya'tuka, maka akan datang kepada engkau wahai Fir'aun, bikulli sahirin alim, dari setiap kota-kota itu diambil pakar-pakar sahirin alim, penyihir-penyihir yang pakar, yang ahli dalam sihir. Jadi nasihatnya dari punggawa-punggawanya Fir'aun ini kepada Fir'aun untuk mengirim pegawai-pegawainya untuk mencari para penyihir-penyihir yang profesional, yang hebat-hebat.
Kalau nggak hebat nggak dicari. Cari penyihir-penyihir yang terkenal. Wajah as-saharatu Fir'auna, dan kemudian datang para penyihir-penyihir itu kepada Fir'aun. Qalu, dan berkata penyihir-penyihir itu, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Sesungguhnya lana, milik kami, hak kami, la ajran, yaitu berupa ujrah, upah, bayaran. In kunna, jikalau kami, nahnul ghalibin. In kunna, jikalau ada, nahnu kami, ghalibin, sebagai pemenangnya. Nah inilah, kalau urusan dengan sihir, pasti ujung-ujungnya ujrah, upah. Kalau dakwah, ujung-ujungnya ikhlas, ridho Allah. Itu bedanya. Jadi kalau udah main-main dengan sihir, ujung-ujungnya bayaran. Makanya kalau ada permasalahan, jangan datang ke tukang sihir untuk bunuh orang, untuk menyakiti orang, untuk agar usahanya orang menjadi macet. Tapi datanglah kepada ahlinya, itu para ulama, minta fatwa bagaimana agar usahanya lebih lancar. Bertanya pada ahlinya, jangan bertanya pada tukang sihir. Dengan sihirnya itu akan menjauhkan kita dari Allah. Jangan datang kepada para dukun. Kebanyakan para dukun itu pakai sihir. Sekarang berubah dukunnya jadi paranormal, berubah lagi jadi orang pintar. Jadi yang datang itu orang bodoh. Ya. Ini bukan dukun, ini orang pintar. Berubah dari dukun menjadi orang pintar. Ujung-ujungnya dipanggil gus, ya, panggil kiai. Nggak taunya dukun. Jadi minta bayaran ini sama Fir'aun. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Sesungguhnya milik kami, hak kami adalah upah, bayaran, jikalau kami menjadi pemenangnya. Masa Tuhan minta tolong sama hambanya, ya. Fir'aun ini kan ngaku Tuhan, ya. Ini kalau kita orang pintar udah bisa menangkap. Itu pun kalau mendapatkan hudan petunjuk dari Allah. Jadi orang pintar kalau nggak dapat petunjuk, maka kepintarannya akan menjadi hijab dari hudan, dari petunjuk yang datang pada dirinya. Hati-hati, karena bisa saja kepintaran, keilmuan yang kita punya membuat kita menjadi sombong. Kekayaan yang kita punya bisa menyebabkan kita menjadi sombong. Pangkat dan jabatan yang kita punya bisa saja menyebabkan kita menjadi sombong. Nasab keturunan yang kita punya bisa saja menyebabkan kita menjadi sombong. Qala na'am, berkata Fir'aun, na'am, ya, ada upah, ada bayaran kalau kalian menang. Bukan cuma itu, wa innakum laminal muqarrabin. Dan sesungguhnya kalian laminal muqarrabin, sungguh akan menjadi bagian muqarrabin, dari teman dekatku, dari kerabat dekatku. Jadi bolo, jadi keluarga. Kalau kamu menang, sudah dapat upah, sudah dapat bayaran, kemudian kalian menjadi orang terdekat, orang dekatku. Kata Fir'aun kepada para tukang sihir. Qalu, berkata para tukang sihir, ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiyah wa imma an nakuna nahnul mulkin. Musa, apakah engkau yang akan tampil duluan? Tulki itu melempar, maksudnya melempar permainan duluan, atraksi duluan. Wa imma an nakuna nahnul mulkin, dan apakah kamilah
yang akan menjadi pelempar duluan, yang tampil duluan? Musa, apakah engkau yang akan tampil duluan dengan sihirmu? Katanya penyihir-penyihirnya Fir'aun. Atau kami yang akan tampil sebagai pelempar? Qala, kemudian kanjeng Nabi Musa, alqu, silakan kalian tampil duluan. Tapi dalam tafsir yang lain, alqu ini menjelaskan bahwa kanjeng Nabi Musa mempersilahkan penyihir-penyihirnya itu dengan raut muka yang sedikit meremehkan. Alqu, silakan. Alqu, antum duluan. Kalian duluan dah, silakan. Antraksi duluan dah. Kalau lomba itu loh. Kalau lomba, ayo kamu duluan. Dengan perasaan dan air mukanya yang meremehkan. Falamma, maka alqau saharu, maka penyihir-penyihirnya Fir'aun ini tampil duluan dengan sihir mereka. Namun yang mereka sihir adalah a'yunan nasi, mata-mata manusia yang menontonnya. Jadi bukan tongkat atau tampar yang dilempar kemudian jadi ular, bukan. Tetap tampar yang dilempar, tongkat yang dilempar itu tetap akan jadi tampar, akan tetap jadi tongkat. Namun yang disihir adalah penontonnya, mata-mata penonton yang menyaksikannya. Itu yang disihir, sehingga seolah-olah tampar yang dilempar, tongkat yang dilempar, ranting-ranting yang dilempar itu seolah-olah menjadi ular, padahal tidak. Wastarhabuhum, apa yang terjadi? Wastarhabuhum, maka mereka menjadi takut, histeris, menjerit karena melihat ular-ular yang banyak, ratusan, ribuan ular menjerit mereka. Waja'u bisihrin azim, dan penyihir-penyihir ini mendatangkan atraksi sihirnya yang sangat memukau, yang sangat dahsyat, spektakuler, membuat penonton menjadi histeris. Dan termasuk kanjeng Nabi Musa merasa ada ketakutan di dalam hatinya. Makanya kita tidak boleh meremehkan siapapun. Inilah pelajaran buat kita. Walaupun kita benar, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Wa auhayna, dan kemudian Allah mewahyukan siapa Allah ila Musa, kepada kanjeng Nabi Musa, an alqi asoka, untuk alqi asoka, untuk melemparkan asoka, tongkatmu ya Musa. Jadi untung habis itu untuk mengobati kegundah resahan kanjeng Nabi Musa, kemudian Allah mewahyukan kepada kanjeng Nabi Musa untuk melempar tongkatnya. Fa-idza hiya, maka seketika itu tongkatnya talqof itu menelan, memakan, ma yakfikuna, apa-apa yang menjadi yakfikun itu ifik itu terbalik, dari kebenaran menjadi kedustaan, dari yang nyata menjadi tidak nyata, dari yang benar menjadi kebohongan, salah. Itu dimakan ular-ular yang bohong-bohong itu, ular-ular yang tampak di hadapannya penonton itu, yang berupa tampar, berupa ranting-ranting, itu dimakan sama ularnya kanjeng Nabi Musa. Fawaqa al-haq, maka terbuktilah al-haq, wa batala, dan yang batil, maka ya'malun, maka rusak apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi para penyihir-penyihirnya itu akhirnya terbukti bahwa itu sebuah kebatilan, kebohongan. Maka qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Jadi katakan, ketika datang kebenaran maka kebatilan pastilah. Kalau datang kebenaran maka
lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan pasti lenyap. Jadi sama kebatilan itu seperti gelapnya ruangan. Jadi tatkala datang cahaya, maka gelapnya itu akan hilang atau akan sirna. Jadi petunjuk itu adalah sebuah cahaya. Kebenaran itu adalah cahaya. Fagulibu hunalika, maka kalahlah mereka tukang sihir-sihirnya Fir'aun itu hunalika, seketika itu di tempat itu. Wong qolabu sawirin, wong kolbun itu bolak-baliknya. Maka dari awalnya mereka sombong, kolbun terbalik, sawirin menjadi kecil. Jadi sogir menjadi sedikit metalnya, metal kerupuknya kena angin langsung melempem. Makanya hati-hati ya. Dan ini banyak pelajaran yang kita bisa petik. Walaupun kita benar, tetap kita tidak boleh meremehkan orang lain. Walaupun kita pinter, nggak boleh kita meremehkan yang bodoh. Walaupun kita kaya, nggak boleh meremehkan yang miskin. Walaupun kita punya kuasa, nggak boleh kita meremehkan rakyat jelata. Ya. Walaupun kita keturunan Nabi, nggak boleh kita meremehkan ajaminya. Nggak boleh. Karena meremehkan orang lain, menolak kebenaran, itu ciri-cirinya orang yang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lainnya. Makanya kita mengaji, jangan sampai ilmu yang kita punya menjadi hijab dari turunnya petunjuk Allah kepada kita. Jangan sampai kepintaran kita, kealiman kita malah menjadikan kita tambah jauh dengan Allah. Kenapa? Karena kita tidak mau terhadap petunjuk Allah. Man yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Semakin banyak ilmunya seseorang, semakin bertambah ilmunya seseorang, namun tidak bertambah petunjuk dari Allah, maka dia akan bertambah jauh dari Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.